Mendengar hal itu, Carok langsung bergegas mencari keberadaan Dokjul. Berbagai cara dilakukan Carok agar Dokjul kembali dengan selamat. Untung saja, seorang pekerja membantu kakek Dokjul mencari jalan keluar dan mendorong Dokjul untuk berjalan santai melewati jalan berliku untuk menemui istrinya. Akhirnya mereka semua berkumpul lagi. Hena mencaci maki Dokjul karena telah membuat banyak orang khawatir. Sebagai tanda terima kasih, istri Dokjul memberikan sejumlah uang kepada Carok untuk mendapatkan taksi pulang. Beberapa hari kemudian, Dokjul dan Carok berlatih balet kembali. Berbagai gerakan diajarkan dengan teliti oleh Carok. Pelatih mengajak Carok untuk berbincang-bincang terlebih dahulu. Si pelatih menceritakan kisahnya yang pilu ketika ia harus berhenti bermain balet dikarenakan cedera yang ia alami. Meski awalnya putus asa, tapi kegigihan yang dimiliki Carok membuatnya ingin menarik kembali melalui Carok. Karena itu, pelatih memohon kepada Carok untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan memintanya untuk keluar dari kompetisi saat ini. Meski ragu, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Carok memutuskan untuk keluar dari kompetisi ini dan bekerja menuju kompetisi selanjutnya. Dokjul pun kembali ke studio lagi. Ketika melihat gerakan anggun Carok, Dokjul berjuang untuk melakukan gerakan tanpa henti. Sementara pelatih melihat kegigihan Dokjul dan membawanya ke studio balet. Dokjul melihat penari lain dan mulai mempelajari beberapa trik. Di antara mereka semua, terdapat seorang wanita berkursi roda yang tengah berlatih balet. Kecelakaan yang menimpa wanita tersebut tak membuatnya patah semangat dan terus berlatih balet. Hal itu cukup membuat Dokjul melihat kesalahan jalannya dan memutuskan untuk terus menari. Semua orang di studio mendorongnya untuk naik panggung dan menari. Meski awalnya ragu, Dokjul menunjukkan apa yang telah dia pelajari. Pertunjukan yang ia berikan memberikan kesan yang indah dan benar-benar menunjukkan bagaimana balet adalah tentang hati dan emosi. Sampai tiba waktu akan pulang, Dokjul terburu-buru dan tidak sengaja meninggalkan buku jurnalnya. Carok pun tertarik untuk membacanya dan melihat di depannya tertulis, "Nama saya Dokjul dan saya menderita Alzheimer." Setelah mengetahuinya, Carok bergegas keluar studio balet dan mencoba untuk menghubungi Dokjul. Tidak mendapat jawaban, membuat Carok pergi menuju rumah Dokjul. Tapi ternyata di rumah tersebut tengah mengadakan acara ulang tahun serta perkumpulan keluarga. Tentu saja, Carok diajak masuk, lalu ikut serta merayakan acara tersebut. Tak selang lama, akhirnya Dokjul muncul dan membuat Carok memikirkan penyakit yang dialami Dokjul. Eunho menyadari bahwa tatapan Carok kepada Dokjul terasa berbeda. Akhirnya Eunho menanyakannya, tapi Carok berusaha untuk menutupinya. Di hari berikutnya saat berlatih, Carok terus-menerus memikirkan penyakit yang dialami Dokjul dan membuatnya kurang fokus. Setelah berlatih, Dokjul mengajak Carok untuk pergi ke pemandian. Carok pun menyetujuinya. Mereka pun mandi bersama sambil berbincang tentang masa lalu. Usai dari pemandian, Dokjul bergegas untuk pulang. Carok diam-diam mengikutinya dari jauh untuk memastikan jika Dokjul pulang dengan baik. Meski sempat goyah, tetapi akhirnya Dokjul bisa kembali pulang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Dokjul pergi untuk menemui dokter yang menangani penyakitnya. Dokter pun menyarankan agar Dokjul memberitahu keluarganya. Akhirnya, Carok berinisiatif untuk mengantar kakek pulang. Sesampai di rumah, ternyata salah satu putra Dokjul sedang di rumah. Carok pun dengan berhati-hati mengatakan apa yang tengah dialami oleh Dokjul. Antara sedih dan tidak percaya, anak Dokjul tetap harus menerima kenyataan. Ia pun berusaha untuk selalu di dekat ayahnya. Anak Dokjul berniat untuk membuat film dokumenter tentang perjalanan ayahnya saat berlatih balet, karena ia ingin selalu menemani ayahnya bepergian. Carok pun secara diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Dokjul.
agar Carok bisa selalu memantau keberadaan Dokjul. Mengingat waktu yang sudah tak lama lagi, Carok memohon kepada pelatihnya agar Dokjul bisa tampil di atas panggung. Pelatih pun luluh dan memberikan kesempatan Dokjul untuk ikut audisi. Mendengar hal tersebut, Dokjul sangat bahagia dan semakin giat untuk berlatih balet. Begitu juga dengan ingatannya yang semakin hari semakin berkurang, sehingga membuat Carok khawatir dan terbebani. Carok pun meminta Dokjul untuk berhenti bermain balet. Beberapa hari tak latihan, membuat Dokjul banyak merenung. Bahkan ia pergi sampai larut, tanpa memberi kabar keluarga. Istri dan anak Dokjul sangat khawatir. Mereka mencari kemanapun biasa Dokjul pergi. Mereka sudah buntu. Akhirnya anak Dokjul memberitahu penyakit yang dialami Dokjul kepada saudara-saudaranya. Untung saja, Carok pernah memasang aplikasi pelacak lokasi, sehingga keberadaan Dokjul dapat segera ditemukan. Setelah ditemukan, Dokjul bergegas untuk pulang. Tapi di tengah perjalanannya, ia melihat Carok tengah berjalan. Tanpa basa-basi, Dokjul turun untuk menemui Carok dan menari balet dengan indah. Dokjul ingin menunjukkan bahwa ia selalu berlatih ketika tak ada Carok dan bersungguh-sungguh dengan balet, sehingga Carok luluh, lalu meminta Dokjul berlatih balet kembali. Dokjul menjadi semakin bersemangat untuk latihan. Banyak kemauan yang diberikan Dokjul. Setelah latihan, Carok mengajak Dokjul survei lokasi untuk audisi yang akan diikutinya. Berbagai arahan diberikan Carok. Dokjul pun memperhatikan dengan seksama. Lalu setelahnya ia berlatih kembali. Paginya, Dokjul bangun dengan semangat. Ia olahraga terlebih dahulu. Sampai tiba waktunya, Dokjul audisi. Persaingan yang ketat tidak membuat Dokjul takut. Dokjul malah tampil dengan sangat baik. Juri kagum dengan penampilan yang diberikan Dokjul. Sampai tiba saat pengumuman. Tidak disangka-sangka, Dokjul lah yang memenangkan audisi. Dokjul sangat bahagia. Tidak lupa ia memberitahu istrinya dan membuat istrinya sangat bangga. Dokjul pun harus beradaptasi di studio baru bersama rekan-rekan baletnya. Karena tak terbiasa, Dokjul berlatih dengan sedikit kaku. Pelatih sadar akan perbedaannya, sehingga merekomendasikan agar Dokjul nantinya tampil bersama Carok. Keterikatan yang dimiliki mereka berdua mempengaruhi hasil dari balet Dokjul. Tidak ingin mengganggu latihan Carok, Dokjul pun menolak. Tapi Carok meyakinkan Dokjul untuk tampil bersama. Dokjul pun akhirnya menerimanya. Hari demi hari berlalu, Dokjul dan Carok terus berlatih bersama. Sampai tiba di hari mereka seharusnya tampil, tapi ternyata kondisi ingatan Dokjul semakin kacau. Dokjul bahkan tidak mengenali istri dan anaknya, apalagi tentang balet. Tapi istri dan anak Dokjul tidak berputus asa. Mereka berusaha untuk selalu mengingatkan Dokjul tentang baletnya, karena tampil di atas panggung merupakan mimpi dari seorang Dokjul sebelum ia nantinya kehilangan ingatannya. Sampai tiba di studio balet, Dokjul perlahan mulai mengingat balet dan Carok. Tentu saja, Dokjul sudah ingat istri dan anaknya. Istri dan anaknya membawa Dokjul pergi menemui Carok dan pelatihnya. Dokjul meminta maaf untuk segalanya, karena kini ia benar-benar tidak mengingat apapun tentang gerakan balet. Tapi berbeda dengan Carok, ia sangat yakin bahwa Dokjul bisa tampil. Carok akan berusaha keras mewujudkan mimpi Dokjul. Dengan penuh keraguan, akhirnya Dokjul memberanikan untuk tampil. Seluruh keluarga dan rekan dari Dokjul dan Carok menghadiri acara balet. Mereka tidak sabar menantinya. Hingga tiba giliran mereka untuk tampil, Carok memulainya dengan baik. Tapi, tiba-tiba Dokjul terdiam cukup lama dan membuat Carok sedikit panik. Untung saja, Dokjul melanjutkan balet dengan indah dan emosional. Seluruh keluarganya menjadi sangat terharu. Penampilan mereka menjadi sangat populer. Senang mimpinya sudah tercapai, Dokjul mulai memikirkan hari tuanya.
Tidak ingin merepotkan anak-anaknya, Dokjul sudah menyiapkan panti jompo untuk dirinya. Tapi anak-anak Dokjul menolak keras atas kemauan Dokjul. Anak Dokjul ingin merawat orang tuanya walau bagaimanapun kondisinya. Akhirnya Dokjul pun menyanggupi. Beberapa minggu lagi, Carok akan mengikuti audisi. Dokjul tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Selagi masih bisa mengingat, ia tetap ingin menjadi manajer Carok sampai kompetisi. Sampai akhirnya Carok harus merintis karir di luar negeri hingga ia menjadi sangat populer. Dan keadaan Dokjul terus-menerus menurun. Ia menjadi seperti orang linglung. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya Carok kembali ke Korea. Ia sukses dengan baletnya. Bahkan kepulangannya disambut dengan meriah. Carok pulang ingin bertemu Dokjul, tapi sangat disayangkan Dokjul tidak mengingatnya. 나중에 기억을 다 잃어도 이것만은 진짜 안 잊었으면 좋겠는데 심덕줄 내가